Nggak bisa. Nah, seperti apa dok? Nanti saya kasih tahu ada 5 tips ya, 5 tips bagaimana cara berhenti merokok yang efektif. Oke. Oke, nanti kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Busnadi Rama Anggita. Saya Kepala Puskesmas Cianjur Kota. Oke, yang pertama itu adalah hindari pemicu. Yang satu adalah hindari pemicu ya. Jadi nah biasanya pemicu rokok itu sebenarnya bukan hanya dari diri sendiri. Oke. Ya, bisa dari teman-teman. Misalkan pemicu itu bisa saat nongkrong sama teman-teman, ada teman yang merokok, ditawarin. Iya. Nah, itu teh pemicu. Oke, betul. Kita harus menghindari itu. Aha. Atau misalkan biasanya orang yang merokok itu yang lagi kesepian, yang lagi sendiri, ya tidak ada pekerjaan gitu ya. Maksudnya pekerjaan udah beres ataupun misalkan anu patani maunya tani mau udah tos beres macul, istirahat, Iya. disuguhan rokok. Pasti ya. Gitu ya. Ya, betul. Atau masyarakat buruh, misalkan buruh bangunan. Oke. Buruh bangunan kan kalau ditanya teh sabaraha sih biayana buruh bangunan? Oh cenah ieu mah yang harianana 100 misalkannya kewe disuguhan rokok, Oke. disuguhan pisang goreng, tapi rokoknya kudu aya. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, itu berarti kita harus menghindari pemicu-pemicunya. Jadi nanti para pendengar semua ya, ibu dan bapak yang ada di rumah, satu mungkin harus menghindari pemicu. Kalau misalkan lagi nongkrong sama teman-teman, kalau ada yang merokok ya sebaiknya hindarilah. Jangan nongkrong dengan menyuguhkan rokok. Atau jangan menawari ataupun jangan mau ditawari. Kemudian biasakan sekarang itu kalau misalkan kita mau nyuguhan anu damelnya, maksudnya anu tukang kerja bangunan, udah dipasang rokok. Gitu. Jadi kalau kita mau bangun rumah, uang nawe, kasih we uang, tapi rokok nawe disuguhan. Dikasih dalam bentuk lain, kue lapis, yang lebih mengenyangkan. buah-buahan. Nah seperti itu hindari pemicu ya. Kemudian yang kedua adalah harus tunda keinginan merokok, menunda keinginan merokok ya. Nah jadi kalau misalkan tiba-tiba nih orang yang merokok itu muncul keinginannya lagi diem gitu, atau lagi habis makan. Muncul keinginan merokok. Nah ini tuh harus ditunda keinginannya. Caranya seperti apa? Ditahan, tahan selama 10 menit. 10 menit, tahan, tong. Bisa, saya mau bisa. Yakinkan pada diri sendiri bahwa kita tuh bisa untuk tidak merokok. Cobain dulu 10 menit. Setelah berhasil 10 menit, ulah langsung nyandak rokok. Coba lagi. Nah, coba lagi 20 menit. Oke. Tahan lagi 20 menit. Wah tadi orang 10 menit bisa ya, tahan 20 menit gitu ya, tahan 20 menit. Wah ternyata bisa, oke. Tapi ulang langsung rokok, tahan nih. Nah nanti sampaikan seberapa menit wah sajam saya kuat ya, sajam saya tengah rokok saya kuat menahan rasa itu. Nah itu terus tingkatkan setiap hari. Tadinya 15 menit, tadinya 10 menit jadi 20 menit, 20 menit jadi setengah jam jadi sejam jadi 5 jam, wah sampai 24 jam nggak ngerokok, itu pasti bisa. Yang penting kitanya melatih diri kita. Ya, itu yang kedua. Terus cara yang ketiga, yaitu mengunyah sesuatu. Nah, ya. Jadi kalau kita mau menghindari kebiasaan merokok, kalau misalkan besar rasem gitu nya, ayo ngerokok. Kunyah sesuatu, permen karet, suuk, kacang, ya, ataupun permen biasa, ya, atau apapun lah. Yang penting si keinginan merokoknya itu tergantikan, gitu ya. Jadi digantikan gitu keinginan merokoknya dengan mengunyah makanan yang lain, ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah lakukan aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik, ini yang keempat. Melakukan aktivitas fisik ya. Jadi ketika misalkan kita
ada keinginan muncul untuk merokok, kita coba melakukan aktivitas fisik apapun, misalkan mau push up atau mau lari pagi, jogging, atau bermain sepeda gitu ya. Itu bermain sepeda itu bagus Bu, tapi nggak boleh lebih dari 3 jam dalam seminggu. Ini buat para pesepeda. Ini melenceng sedikit dari rokok ya. Oh ya, nggak apa-apa. Bermain sepeda boleh dan menyenangkan dan dia bisa membuat kita senang, happy. Tapi untuk laki-laki nggak boleh lebih dari 3 jam selama seminggu. Kemudian selain itu aktivitas fisik yang lain lah, misalkan boleh fitness ataupun misalkan kalau di rumah seueur kumahadeun ya, kumaha we. Ya. Atau misalkan ketika di kantor, ketika keinginan merokok itu muncul, lalu kita ingat masih ada pekerjaan apa nih yang belum saya selesaikan ya. Nah, untuk bisa supaya kita teratur dalam hal mengerjakan sesuatu, saya kasih tahu sama Ibu dan Bapak semua bahwa kita tuh harus bikin to-do list. Nah, to-do list. Jadi list pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan setiap hari. Misalkan hari ini kita mau ngerjain apa sih? Nomor 1, misalkan menyalakan motor. Kemudian mandi, kemudian menyiapkan sarapan untuk anak, menyiapkan PR untuk anak, misalkan absensi anak ke sekolah, sampai ke yang lain-lain, sholat lohor, sholat asar, dan itu to-do list. Nah kita jadi kita tuh kalau kita punya to-do list, nanti tuh kita tuh akan fokus Bu. Kerjaan sehari-hari itu ternyata banyak yang harus kita kerjakan dan kita nggak akan kepikiran untuk merokok. Ya. Jadi merokok tidak boleh dimasukkan ke dalam to-do list itu karena nanti akan buang-buang waktu. Ya. Kemudian itu ya, lakukan aktivitas fisik. Kemudian yang satu lagi adalah selalu ingatkan diri sendiri tentang keuntungan untuk tidak merokok. Jadi ketika kita mau merokok, ada keinginan merokok, kita ingatkan ke dalam diri kita sendiri, pikirkan, merenung, jujur pada diri sendiri gitu ya. Merokok itu untungnya naon sih? Untuk kitanya, untungnya naon sih yang saya gitu ya. Mungkin ada yang berpikir begini, dengan merokok hati saya jadi tenang, stres saya jadi hilang. Oke, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Kemudian kalau misalkan tidak merokok, keuntungannya apa? Jadi kita tulis di dalam sebuah kertas HVS ya. Merokok keuntungan apa, kerugian apa. Tulis keuntungannya sampai berapa. Keuntungannya misalkan hemat, ya, uang belanja jadi utuh gitu ya, bisa nabung. Kemudian secara kesehatan misalkan lebih sehat, kemudian tidak mengganggu lingkungan. Asapnya itu kan yang sebenarnya yang mengganggu itu asapnya, ya, yang mengganggu lingkungan. Misalkan kita di rumah, kalau si rokoknya nggak ada asap, mungkin tidak terlalu mengganggu. Yang rugi itu hanya si perokoknya saja. Tapi dengan asapnya tersebar kemana-mana, kalau kita merokok di rumah, yang akan terganggu kesehatannya bukan cuma kita yang merokok, anak, apalagi balita, ya, orang tua kita misalkan yang sudah sepuh, yang udah di atas 60 tahun ke atas ya, yang sudah punya sakit sesak nafas, itu akan terganggu. Kemudian istri kita, kemudian suami kita, itu semua akan terganggu. Tetangga kita, teman-teman kita yang ada di lingkungan itu terganggu sama asapnya. Ya kita ingat-ingat ke situ ya, kalau mau merokok tuh. Nah, ini ada pengalaman. Ini saya nggak ngomong tentang teori ya, tapi ini ngomong pengalaman, cerita aja. Saya dulu ceritanya Bu, saya tuh merokok, saya juga mantan perokok. Dulu tuh waktu habis selesai kuliah, kita tahun 2006 ya, 2007 sampai dengan 2011 itu saya merokok. Berarti sekitar 6 tahun 7 tahun lah ya saya merokok. Waktu itu saya mulai sering merokok itu ketika ditugaskan di pelosok di Agrabinta dulu ya. Saya pernah tugas di Agrabinta selama 4 tahun di sana kan saya dengan anak jauh, dengan istri jauh gitu ya. Kemudian kalau misalkan udah selesai pekerjaan itu nggak ada pekerjaan lain, kumpul dengan lingkungan warga di sana ya.
saya sering ditawari gitu. Akhirnya saya merokok. Akhirnya yang tadinya saya rokok tuh hanya dikasih sama orang, lama-lama beli sendiri. Nah, tapi ya saya terapkan lama kelamaan. Saya itu pas waktu pulang ke rumah ya di Cimahi, dulu rumah saya di Cimahi, pulang ke Cimahi. Nah kan kalau selama perjalanan dari Agra Bintang sampai Cimahi itu sekitar 8 jam sampai 10 jam. Kadang suka merokok, tapi jadi nara rempel gitu di dalam mobil teh bawa rokok, acuk bawa rokok. Pas nyampe ke rumah, istri saya ngomel-ngomel gitu. Ya, jadi itu salah satu hal yang membuat saya berhenti, adalah omelan dari istri gitu ya. Tapi bukan omelan dari istrinya, tapi dia bilang begini, ya katanya. Kalau misalkan asap rokok dan nikotin itu kan nempel di baju selama berhari-hari. Ini kalau keisep sama anak, kan ayah punya anak, anaknya masih balita, masih umur setahun. Kan dia juga ikut sakit nanti kalau minum nikotin. Emang kesayang kan udah? Emang nggak sayang sama si kakak karena gitu kan? Nah dari situ saya terenyuh gitu, oh iya ya, kalau saya merokok, saya egois untuk diri saya sendiri, sedangkan anak saya nanti terkena dampaknya juga, ya kan? Terus waktu itu saya mengkalkulasi biaya saya untuk beli rokok selama sebulan dikalikan setahun, sampai saya dikalkulasi, wah masa tahun teh di nama rokok teh saya teh bisa menghabiskan kurang lebih sekitar sekian juta lah gitu. Sekian juta itu saya pikir ini lumayan untuk misalkan digunakan untuk kebutuhan yang lain. Nah saya selalu begitu, jadi setiap hari saya nulis di dalam kertas biaya yang dikeluarkan saya setiap hari gitu ya. Misalkan untuk makan berapa, makan di warung 20.000 gitu ya, misalkan kopi misalkan 3.000 ya, bensin misalkan 10.000 gitu ya. Nah, terus rokok saya tulis juga di situ. Setiap hari saya nulis itu. Suatu saat, aduh ini teh batas limit nih, pengeluaran harus dikurangi nih. Harus ada pengeluaran yang dikurangi karena kita punya cicilan gitu ya, cicilan rumah, cicilan motor dan sebagainya. Wah harus ada yang dikurangi nih cicilan. Nah itu dari situ baru kita lihat mana sih yang bisa dikurangi. Oh yang rokok aja deh. Dari situ akhirnya sampai sekarang alhamdulillah tidak lagi merokok. Nah, itu pengalaman Pak Dokter, menarik pastinya, dan juga Pak Dokter sudah menjelaskan terkait dengan 5 strategi tadi ya Dokter ya. Betul. Pasti mungkin ada yang sepengalaman dengan Pak Dokter, jadi berhenti merokok karena itu. Dan Mitra Cianjur FM yang mau bertanya masih ada waktu, dan ternyata sudah ada lagi